Kasus penculikan anak kini kembali marak terjadi di kota Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya. Modus para pelaku pun beraneka ragam, di mana para pelaku biasa menggunakan cara mengelabui korban dengan menawarkan sesuatu yang digemarinya. Bahkan tidak segan para pelaku penculikan menggunakan cara pemaksaan. Nah, menurut data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, kasus anak hilang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2014, kasus anak hilang ini mencapai 196 kasus, sedangkan di tahun 2013 hanya 111 kasus. Kasus penculikan anak kini kembali marak terjadi di kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Modus para pelaku pun beraneka ragam. Para pelaku biasanya menggunakan cara mengelabui korban dengan menawarkan sesuatu yang digemarinya. Bahkan tak segan para pelaku penculikan menggunakan cara pemaksaan. Menurut data yang dikeluarkan Komisi Nasional Perlindungan Anak, kasus anak hilang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di tahun 2014, kasus anak hilang mencapai 196 kasus, sedangkan di tahun 2013 hanya 111 kasus. Hal ini pun membuktikan semakin minimnya peran keluarga dalam pengawasan anak mereka. Belum lama ini, Jakarta kembali dihebohkan dengan kasus penculikan yang dialami anak berusia 6 tahun. Korban yang tengah bermain di salah satu pusat perbelanjaan itu tiba-tiba menghilang dari pengawasan orang tua. Hal ini pun menjadi pelajaran bagi orang tua, khususnya yang memiliki anak kecil. Lalu, seperti apa yang seharusnya dilakukan orang tua dalam menjaga anak mereka? Mungkinkah faktor kelalaian orang tua menjadi penyebab maraknya penculikan terjadi? Ya, pemirsa, kasus penculikan anak kini kembali marak terjadi di Jakarta. Lengahnya pengawasan orang tua menjadi faktor utama terjadinya tindak kejahatan penculikan. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di Studio Berita 1 Sekjen Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Erlinda, dan juga Kapolres dari Jakarta Timur, Bapak Umar Faruk. Dan kami juga mengundang Anda, pemirsa, untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Boleh juga Anda bisa menelpon melalui nomor interaktif di 021-52900-308 atau 021-52900-311. Baik, selamat pagi Ibu Erlinda, selamat pagi Pak Umar Faruk, selamat datang di Studio Berita 1 TV. Oke, saya ke Ibu Erlinda dulu. Mungkin melihat dan menyikapi terkaitnya marak kasus penculikan anak belakangan ini, bagaimana pendapat Anda? Iya, artinya apa, Mbak? Kita semua sebaiknya memang melakukan satu edukasi ya dalam rangka pencegahan. Mengapa dari tahun ke tahun memang motif dari penculikan anak kan berbeda-beda. Dari motif yang kalau di data di KPAI sendiri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari yang misalnya karena perceraian, sang ibu sama sang ayah, ternyata pada saat di pengadilan anak berada pada ibu, tapi ternyata ayah tidak terima. Ya. Akhirnya tanpa sepengetahuan sang ibu diambillah sang anak. Itu ada seperti itu. Ataupun memang murni dari child trafficking. Memang benar-benar anak-anak itu dipekerjakan ataupun memang dijual organnya ataupun memang diperjualbelikan semacam itu. Tapi ada spesifikasinya. Kita lihat kalau untuk hal yang tadi terakhir saya sebutkan itu biasanya anak-anak usia di atas 12 tahun. Tapi di bawah 10 tahun itu rata-rata mereka murni misalnya penculikan-penculikan biasa seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan belum lama ini kita tahu anak usia 6 tahun jadi korban penculikan. Anda melihatnya seperti apa nih? Kenapa pelaku dengan mudah bisa mengelabui korban? Iya, pada dasarnya memang anak itu kan sangat mudah untuk diiming-imingi, sangat mudah untuk dirayu, tipu muslihat sebagainya ya. Oleh karena itu, itulah kan undang-undang melindungi mereka karena hal-hal faktor tersebut. Nah, akibat demikian karena dia termasuk anak-anak yang rentan, akhirnya ya pelaku ini sangat mudah untuk melakukan hal demikian. Mungkin bisa terjadi 3 atau 1 minggu sebelum hari H itu sudah hadir, sudah memperkenalkan diri, sudah memberikan hadiah atau sebagainya, sehingga anak tersebut kita lihat di CCTV bahwa tampak sudah akrab, tampak sudah sangat percaya dan sebagainya. Di situ memang tidak hanya kejadian di Ananda saja, termasuk kekerasan seksual saja pun biasanya ya para pelaku itu melakukan tindakan yang seperti itu modusnya. Jadi mengambil hati sang anak dan sebagainya. Halus dulu lah ya. Halus dulu sampai nanti pada tahapan berikutnya barulah terjadi kekerasan dan sebagainya. Nah, ini yang memang sebaiknya
kita sebaiknya memberikan edukasi nih kepada orang tua dan anak. Mengapa? Itu terjadi karena pertama anak mungkin orang tua lupa mengajarkan untuk bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia diberikan kepercayaan, dan yang paling utama bagaimana mempunyai self defense. Terkadang kan anak tidak tahu caranya pada saat dia dibawa kabur atau bagaimana, atau misalnya orang tua mengatakan jika kamu tidak kenal lebih baik jangan ikut. Nah, semacam itu. Nah, hal-hal demikian yang jarang orang tua lakukan terhadap anak. Nah, harusnya anak tadi kita persiapkan dari dia umur 1 tahun, pada saat dia udah berbicara mama, papa. Nah, di situ berikan edukasi semacam itu. Jika kamu tidak kenal dengan seseorang, jangan pernah untuk ikut, jangan pernah untuk menerima apapun barang itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan misalnya apabila kamu tiba-tiba kamu dibawa pergi, katakan tolong, tidak, atau panggil papa mama dan sebagainya. Ya, itu sebagai edukasi seperti itu untuk dasarnya ya. Oke, kita ke Pak Umar Faruk terlebih dahulu. Pak, bagaimana Pak sebetulnya awal mula melihat mungkin perkembangan juga dari yang kemarin terjadi di Cililitan? Ya, memang kasus penculikan anak itu kalau dari CCTV yang banyak kita lihat ya. Ini hasil dari salah satu penyelidikan dari pihak kepolisian Jakarta Timur dengan adanya laporan dari orang tua Cynthia, terus kami melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dari CCTV itu. Nah, memang dari hubungan antara anak dengan si pelaku ini sepertinya sudah familiar. Nah, ini juga perlu juga diantisipasi oleh orang tua, ya, pengawasan terhadap orang tua. Yang kebetulan si Cynthia ini kan ikut ibunya berdagang, ikut orang tuanya berdagang gitu ya di lantai 3 GTC itu. Ini jangan sampai si orang tua lengah dari pengawasan, itu yang pertama. Kemudian orang tua juga harus tahu kapan si anak ini haus, membutuhkan minum, kapan si anak ini lapar, membutuhkan makanan. Jadi jangan sampai orang lain yang memberikan. Jangan sampai meminta kepada orang lain. Akhirnya begitu terbaca oleh pelaku misalkan seperti itu, seperti apa yang disampaikan Bu tadi, bahwa begitu ada orang yang memberi, sudah karena terbiasa menerima dari orang lain, dia mengambil. Itu. Terambillah juga hatinya kan. Ibalah kepada orang yang memberi itu. Apalagi kalau sudah punya niatan jahat si orang ini udah tinggal bawa aja. Dengan mudahnya ya? Dengan mudahnya. Sejauh ini motifnya yang terbaca apa Pak? Motif pelaku? Dia untuk mendapatkan kesimpulan suatu motif, ini perlu kita juga mendapatkan pelakunya dulu. Memang dalam kasus penculikan ini motifnya ya diantaranya ya masalah uang, kemudian masalah keluarga yang tidak harmonis, seperti ada perceraian gitu kan. Kemudian juga masalah kebutuhan organ tubuh dari pemesan. Ini seperti yang mudah-mudahan di Indonesia tidak ada. Tapi kalau di luar negeri itu ada. Ini yang berbahaya ini sebetulnya. Oleh karenanya perlunya dari pengawasan orang tua terhadap anak ini jangan sampai lepas dari pengawasan orang tua. Apalagi di kawasan daerah yang publik, berdaerah rame, tempat umum. Apalagi akhir-akhir ini adalah masa arus balik ya, Lebaran. Ya, di terminal, di tempat rekreasi, di mall ya, sebagai tempat rekreasi juga mall itu. Ini yang banyak dijadikan sasaran pencarian anak, istilah penculikan di tempat keramaian seperti itu. Nah, dari CCTV kita sudah tahu gambar pelakunya seperti apa, wajahnya dan lain-lain. Sejauh ini posisi apakah sudah diketahui atau bagaimana, Pak? Ya, memang ini salah satu langkah kepolisian membuat mereka terdesak sehingga dengan apabila membawa si Cynthia ini akan menjadi beban untuk dalam pelarian mereka. Jadi akhirnya ya mungkin dari kesepakatan mereka yang jelas pelakunya adalah lebih dari satu. Oh, oke. Ya, ada yang menculik, ada yang menyerahkan kepada supir taksi. Lebih dari satu, bisa 3, bisa 2, atau bisa lebih dari itu. Ini kalau diketahui ya, bisa diketahui setelah bisa kita lakukan penangkapan. Baik, kita tunggu nanti update-nya. Tetap bersama kami pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi.